Sekarang di Indonesia yang kemarin agak-agak rusuh itu, ternyata rumusnya sekarang alhamdulillah orang-orang Jakarta jenengan pernah jadi pengurus di Istiqlal, semua RT melindungi dirinya, semua RW melindungi dirinya. Jadi sebetulnya problem kita adalah ada masalah di kampung kita nyalahkan apa negara atau nyalahkan PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas resmi lainnya. Kita ini punya mental dengan tanda kutip, tanda petik, kita minta mental pencundang gitu, sering menyalahkan orang lain. Padahal itu enggak ajarannya Nabi. Ajarannya Nabi itu kemudian kita juga jangan hanya ngitung kegagalan, misalnya nyuwun sewu kita belum bisa merdekakan Palestina, tapi juga menghitung keberhasilan. Dengan kekuatan Zionis yang kayak gitu, nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina, juga tidak bisa menghilangkan komunitas dunia yang mendukung. Bahkan trennya orang-orang Eropa, negara Eropa sudah mulai banyak mengakui kemerdekaan Palestina. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan bisa bermajelis dengan Gus Baha. Saya Sukrila dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Ada dua pertanyaan Gus terkait dengan materi kita. Gi? Nama Syukrilah. Syukri. Ya. Pertanyaannya pertama, tadi mengelaborasi harapan Indonesia menjadi pionir kebangkitan dunia Islam, sebagaimana harapan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa syarat yang harus kita penuhi sebagai pionir kebangkitan Islam itu, supaya kita bisa memenuhi harapan itu? Syarat-syarat apa yang harus kita kuatkan? Karena kita yakin pergiliran kepemimpinan peradaban dunia ini pasti terjadi. Wa tilkal ayyamu nudabiluha bainan nas. Di tengah-tengah kondisi pergolakan dunia saat ini, ya, keterpurukan kita umat Islam, terutama dalam qadiyah Palestina yang saat ini terjadi. Kemudian yang kedua tentang manhaj tafkirnya Gus Baha, supaya kita di mungkin dunia kampus bisa mengelaborasi. Sepertinya perlu Gus menulis sesuatu tema-tema kebangsaan atau tema-tema keislaman yang bisa kita elaborasi ke depan, terutama untuk generasi muda kita. Dan harapan Gus seperti apa untuk kita-kita yang masih muda. Demikian Gus, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Sukri, saya hormati. Jadi harapan yang diutarakan tadi lewat Pak Abdul Wahid Maktub tadi, harapannya Dr. Yusuf Qaradawi, sebetulnya itu juga ya harapan atau cita-cita kita semua, tapi bukan dengan berarti pionir yang terus ingin mengalahkan bangsa lain, enggak lah, kalau itu tidak baik. Karena agama ini juga lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, yang enggak ingin menang-menangan, baik apa ya, kemenangan fisik maupun kemenangan rohani. Begini, syarat untuk sampai ke sana tentu bermental yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu kullukum ra'in. Sekarang di Indonesia yang kemarin agak-agak rusuh itu, ternyata rumusnya sekarang alhamdulillah orang-orang Jakarta jenengan pernah jadi pengurus di Istiqlal, semua RT melindungi dirinya, semua RW melindungi dirinya. Jadi sebetulnya problem kita adalah ada masalah di kampung, kita nyalahkan apa negara atau nyalahkan PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas resmi lainnya. Kita ini punya mental dengan tanda kutip, tanda petik, kita minta mental pencundang gitu, sering menyalahkan orang lain. Padahal itu enggak ajarannya Nabi. Ajarannya Nabi itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini penjaga. Coba kalau orang meskipun tidak polisi, tidak tentara, merasa RT-nya harus aman, RW-nya, rumahnya harus aman. Sehingga tema-tema kerusuhan itu tema yang tidak menarik. Saya tuh sering kalau ngaji cerita, orang yang malam ini mungkin dugem nikmati dunia gelap, dengan saya sekarang wudhu nikmati zikir sama Allah. Mungkin orang-orang miskin yang nikmati sekarang bisa nyuapi anaknya makan. Ibu-ibu yang nikmati menyusui anaknya bisa tidur pulas. Kita harus terus kampanye bahwa nikmat sejati adalah melihat anak kita sehat, anak kita tumbuh. Nikmat sejati adalah punya suami tidak selingkuh, punya istri tidak selingkuh. Nikmat sejati adalah kita bisa makan hari ini dengan uang yang halal. Kita ini keliru kampanye. Kita ngira nikmat itu kekuasaan. Sehingga orang yang sudah bergelimang nikmat, kalau nggak jabat nggak nyaman, kalau nggak terkenal nggak nyaman.
Saya ini kan terkenal di takdir Allah, saya sendiri tidak mitsosan. Jadi masalah besar kita ini tidak merasa kullukum ra'in. Memangnya Indonesia itu tanggung jawab polisi atau tentara atau presiden? Tidak, tanggung jawab semua. Wong kita ikut punya Indonesia. Memangnya orang Islam tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab semua. Kemudian kita juga jangan hanya ngitung kegagalan. Misalnya nyuwun sewu kita belum bisa merdekakan Palestina. Tapi juga menghitung keberhasilan. Dengan kekuatan Zionis yang kayak gitu, nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina. Juga tidak bisa menghilangkan komunitas dunia yang mendukung. Bahkan trennya orang-orang Eropa, negara Eropa sudah mulai banyak mengakui kemerdekaan Palestina. Artinya apa? Ada nikmat yang bergerak dari orang Eropa, negara Eropa dulu yang nggak kebayang ngakui Palestina, sekarang mulai bergerak. Dari komunitas dunia yang dulu nggak ngerti kejahatan Zionis, sekarang menjadi ngerti lewat TV-TV atau berita-berita. Jadi jangan berhenti tidak tahu nikmatnya Allah. Makanya di Quran sering disebut fadhkuru ala Allah. Kamu ingat toh sisi-sisi pemberian nikmat Allah. Kalau ndak ya repot. Jadi jangan kira Palestina ndak hebat. Sekarang menyedot perhatian dunia. Tren-tren dunia banyak presiden yang di PBB berani maklumatkan dukung Palestina merdeka. Jadi bukan berarti ini optimis yang dablek atau optimis yang ngawur, bukan. Negara selemah Palestina nggak bisa dihilangkan itu berarti heroik betul, luar biasa. Komunitas dunia yang nyuwun sewu harusnya juga egois, ternyata peduli semua. Itu kan luar biasa. Jadi ingat ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Soal nulis tadi itu Anda termasuk bermental agak provokator itu, provokatif. Begini maksudnya, kalau dalam etika Islam sebelum nyuruh orang lain lakukan dulu sendiri. Begini, kalau masalah nulis itu saya selain nggak punya niat entah kapan kalau sampai dapat ilham dari Allah. Begini, manusia itu kan punya sentimen. Saya ulang lagi, manusia itu punya sentimen. Kadang-kadang orang alim sebagian, saya juga sering diberi saran Pak Kures kok tidak nulis. Tapi saya sering bantu beberapa tokoh kayak di SUI saya ikut bantu beberapa terjemah, di Kemenak juga sekarang mulai ikut bantu. Kenapa tidak nulis? Biasanya kalau dalam ilmu ushul fikih itu begini. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan itu cukup. Kalau semuanya ikut di tema yang sama malah kacau itu. Jadi justru karena sudah banyak yang nulis itu saya tidak nulis. Ya sama, saya itu kalau di pondok saya ini saya makmum karena rata-rata pondok yang ngimami itu kiainya. Kalau di pondok saya yang makmum saya yang ngimami santri. Supaya apa? Nanti kalau semua kiai jadi imam, dikira syarat saya sholat itu kalau kiainya jadi imam. Makanya saya buktikan saya jadi makmum itu. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah itu selalu jadi imam, tapi beberapa kali beliau ingin jadi makmum di imami Abu Bakar. Dan pernah jadi makmum sampai selesai di imami Abdurrahman bin Auf. Sehingga jadi pelajaran bersama, imam itu tidak harus yang terbaik. Buktinya Rasulullah pernah makmum sama Abu Bakar. Era Abu Bakar itu pernah makmum namanya sahabat yang biasa. Itu sampai sepuh. Era Umar makmum namanya Ubay bin Ka'ab. Jika jadi pelajaran presiden, pas itu Abu Bakar presiden, Umar presiden, tapi makmum sama sahabat kebanyakan. Kemudian terus alhamdulillah mereka mendapatkan riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semenjak itu tidak banyak seleksi. Coba kalau semuanya cari imam terbaik, hafalan Qur'annya baik, tumakninanya baik, perilakunya baik. Mungkin di masjid habis untuk nyeleksi imam itu karena syaratnya terlalu ketat itu. Jadi jawaban untuk Indonesia hanya satu ya, semuanya harus bermental kullukum ra'in, semua harus bertanggung jawab ikut menjaga. Ra'in itu dari madi ro'a yar'a ri'ayatan. Jadi ro'a maknanya apa? Menjaga, bukan sekedar tahu menjaga, ri'ayah. Jadi masalah ya kayak tadi, ri'ayah dari mental buruk apa? Kita lebih bahagia ketimbang yang dugem. Karena melihat anak kita sehat, ibu-ibu menyusui anaknya senang sekali karena anaknya tidur pulas. Saya berkali-kali kampanye. Kenapa saya sering guyon, sering lucu? Karena tadi, orang itu nganti maksiat itu nyari kenikmatan yang lain. Kalau kenikmatan itu didapatkan di taat itu luar biasa. Makanya Nabi ngendikan, salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu lakukan menemukan nikmatnya iman. Pentingnya menemukan nikmat apa? Kita tidak butuh nikmat yang maksiat. Gitu. Ya meskipun kita manusia pasti pernah salah pasti, tapi kita secara mental tidak butuh nikmat lagi yang berbentuk maksiat. Karena kita sudah nikmati toat-toat, nikmati keseharian yang tidak kalah nikmat.
Berkahnya saya ngaji itu banyak yang cerita, iya Gus saya kok bodoh, padahal saya kalau melihat anak saya sehat senang. Melihat istri saya tidak minggat, tidak keluar rumah juga sudah senang meskipun sering ngomel-ngomel. Terus akhirnya orang tuh suka ngitung nikmat. Lah itu yang diinginkan Allah. Fadzkuru ala Allah. Tidak ada ayat fadzkuru bala ya Allah. Tidak ada yang disuruh itu kita ngitung apa? Nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak boleh kita mendustakan nikmat-nikmat yang sudah. Ya saya kira demikian Mas.